何があった？わかりません。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Film IQ 87. Kali ini, Mas Uhuy siap membawakan ulasan seru tentang film yang lagi viral tahun ini, yang berjudul Demon City, yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan kisah seorang mantan pembunuh bayaran yang dijebak atas pembunuhan keluarganya dan dibiarkan mati. Namun, ia kembali dengan tekad membara untuk membalas dendam pada setan bertopeng yang telah mengambil alih kotanya. Siap-siap untuk aksi penuh adrenalin dan cerita yang menegangkan. Jangan sampai ketinggalan, simak ulasannya sampai habis. Deathfire. Dalam sejarah kuno Jepang, terdapat sebuah kota yang setiap 50 tahun sekali didatangi oleh iblis. Makhluk jahat ini akan merasuki satu orang terpilih, mengubahnya menjadi mesin pembantaian yang menebar teror dan membuat seluruh kota diliputi ketakutan. Hanya segelintir orang yang mengetahui rahasia kelam ini, namun di antara mereka, hanya satu yang memiliki keberanian untuk melawan satu-satunya harapan untuk menghentikan kutukan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Berlatar di salah satu kota di Jepang, Shinjo City, kisah ini dimulai di kediaman seorang bos Yakuza yang baru saja menerima kabar buruk. Salah satu mitra bisnis mereka lebih memilih menggunakan jasa pihak lain sebagai pelindung, sebuah pengkhianatan yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, alih-alih langsung melampiaskan amarahnya pada sang mitra, bos Yakuza tersebut memilih cara lain. Dengan wajah dingin dan tatapan tajam, ia memanggil seorang anak buahnya ke depan. Detik-detik mencekam pun dimulai, dan inilah yang dilakukan bos tersebut. Tiba-tiba darah menetes dari jendela. Rupanya di luar ada seorang misterius yang mulai menumbangkan satu persatu penjaga. Sampai ketika mereka menyadari adanya suatu ancaman, si bos pun langsung dibawa keluar untuk diamankan. Akan tetapi bos itu menyuruh sopir untuk jalan, yang ternyata sudah lebih dulu dibawa ke alam baka oleh sosok misterius tersebut. Akhirnya, ternyata pembunuh misterius itu adalah Sakata, pembunuh bayaran yang dijuluki legenda iblis kota Shinjo. Seorang solo fighter yang selalu bekerja sendirian dan tak pernah gagal dalam misinya. Selesai dengan para anak buahnya, kini Sakata harus berhadapan dengan pengawal sang bos bertubuh besar dan cukup tangguh dalam pertarungan. Namun, fisik dan skill saja belum cukup untuk menandingi Sakata, karena dia bukan sekadar petarung, tapi algojo tanpa celah. Akhirnya, Sakata berhasil mengalahkan pengawal sang bos dengan satu tebasan brutal, membuntungi tangannya menggunakan golok parenting ala Parab, senjata khasnya yang selalu memastikan tak ada lawan yang bisa bertarung dua kali. Selesai dengan pengawal sang bos, Sakata pun naik ke kamar tempat sang bos bersembunyi, terlihat gemetar ketakutan. Awalnya dengan wajah penuh kejam, bos itu berniat menghabisi Sakata dengan pistolnya. Namun dalam kepanikan, peluru yang ditembakkan justru mengenai anak buahnya sendiri. Sementara itu Sakata tetap berdiri tegak. Masih menggenggam golok tajam buatan Asgar Blade, tanpa ragu ia langsung menebas sang bos. Sahabat Sakata datang tepat waktu. Dia adalah Akira, sahabat sekaligus agen yang selalu memberinya pekerjaan. Ternyata misi barusan adalah yang terakhir. Sakata memutuskan pensiun, meninggalkan dunia bayangan demi keluarga kecil dan kehidupan barunya.
Setibanya di rumah, Sakata disambut putri kecilnya yang menghambur ke pelukannya, diikuti sang istri yang merangkulnya erat. Semua terasa begitu hangat, begitu normal. Inilah hidup yang telah lama ia impikan, jauh dari darah, jauh dari kekejaman. Namun saat ia baru selesai mandi dan hendak menemui keluarganya, tiba-tiba rupanya ada beberapa pria bertopeng seram yang menyatroni rumahnya. Sempat melakukan perlawanan, Sakata benar-benar tidak berdaya ketika mereka menembakkan pistol dan melibatkan keluarganya, sehingga sang pemimpin yang dipanggil Master dan mengenakan topeng iblis bertanduk berterima kasih pada Sakata atas jasanya membantai semua kelompok Yakuza di kota Shinjo. Kini kota itu aman, namun masih ada satu ancaman tersisa, Sakata sendiri. Demi kedamaian, mereka datang untuk menghabisinya. Tanpa ampun mereka membunuh istri dan anaknya, meski tak berdosa, hanya karena menjadi saksi. Kini Sakata tak lagi punya siapa-siapa. Ia bersumpah akan membalas semuanya. Namun saat ini ia tak berdaya. Sebuah peluru menembus kepalanya. Dua 12 tahun kemudian, secara mengejutkan Sakata masih hidup. Tembakan malam itu tak merenggut nyawanya, tapi membuatnya lumpuh permanen akibat peluru yang menyerempet saraf otaknya. Orang yang menyelamatkannya adalah Akira, yang datang tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Hingga kini, meski tak mendapat imbalan apapun, Akira tetap setia merawatnya, menyediakan tempat tinggal sederhana dan seorang pengasuh untuknya. 悪いな、こんなしょぼくれた部屋で。召された。Di sisi lain, di tengah konferensi pers yang semula berjalan mulus, wali kota Sunohara dengan bangga memaparkan proyek terbarunya, sebuah resort mewah lengkap dengan bioskop, restoran, kasino, dan berbagai hiburan lain yang diklaim bakal mendongkrak perekonomian kota Shinjo. Selama 12 tahun kepemimpinannya, kota ini memang tumbuh jadi tempat yang lebih nyaman dan aman. Namun, suasana mendadak panas ketika seorang jurnalis berani menyinggung isu sensitif. Banyaknya kasus orang hilang selama Sunohara berkuasa. Mendapat pertanyaan itu, Sunohara terlihat panik sesaat sebelum langsung mengegas, menantang balik. Mana buktinya? Situasi makin tegang sampai akhirnya moderator buru-buru menghentikan sesi tanya jawab demi meredam ketegangan. Di tengah malam yang tenang, Sakata dibawa jalan-jalan oleh pengasuhnya tanpa sadar bahaya mengintai. Tiba-tiba seorang pria muncul dan menikamnya dari belakang. Sosok itu adalah si pengawal, kini dengan satu tangan buntung, dipenuhi dendam yang membara. Namun saat melihat Sakata yang lumpuh dan kehilangan ingatan, kebenciannya seolah memudar. Balas dendamnya tak lagi berarti. Dengan napas berat, ia melangkah pergi, meninggalkan Sakata tergeletak begitu saja di bawah langit malam yang sunyi. Si jurnalis yang berani menantang Sunohara di konferensi pers ternyata punya senjata rahasia. Data yang diperoleh langsung dari mantan anggota Yakuza yang dibayar untuk membongkar kebusukan sang wali kota. Di balik citra pemimpin yang bijak, tersimpan kegelapan yang tak diketahui banyak orang. Semakin tak sabar mengungkap kebenaran, jurnalis itu bersiap mempublikasikan temuannya. Namun, tiba-tiba crash, kaca mobilnya pecah dihantam seseorang. Sosok bertopeng iblis merah muncul dari kegelapan dan langsung berlari mengejarnya. Nafas berpacu, langkah berpacu, sampai akhirnya... Setelah jurnalis itu meregang nyawa, bayangan lain muncul dari kegelapan. Seorang pria bertopeng kakek tua melangkah mendekati mantan anggota Yakuza yang ketakutan. Tanpa banyak kata, ia menekan pistol ke mulut pria itu dan memberi isyarat untuk berlutut. Tak ada pilihan. Sekejap kemudian, Dor, tamat sudah satu-satunya saksi yang mengetahui kebusukan sang wali kota.
Sakata kini terbaring di rumah sakit, dijaga ketat oleh 2 polisi untuk mencegah serangan susulan. Namun, seorang kapten polisi ternama di kota Shinjo datang dengan cara halus. Ia menyelipkan selembar uang ke tangan kedua penjaga itu, menyuruh mereka ngopi di luar. Begitu mereka pergi, ia melangkah masuk, mendekati Sakata yang tak berdaya, menatapnya dari jarak dekat. Setelah memastikan identitas Sakata, terungkap bahwa kapten polisi ini adalah salah satu pelaku yang menyatroni rumahnya 12 tahun lalu. Ia mengenakan topeng kakek tua dan juga membunuh mantan anggota Yakuza. Menyadari bahwa salah satu tersangka adalah pembunuh istri dan anaknya, Sakata tiba-tiba mampu menggerakkan mata dan jarinya, menandai awal dari sesuatu yang akan terjadi. Tak lama kemudian 2 petugas muncul dan terkejut melihat kapten masih mengenakan topeng. Saat mereka mengembalikan Sakata ke ranjang, kapten tiba-tiba merampas pistol salah satu penjaga. Salah satu petugas ternyata komplotan kapten. Sementara yang baru dibunuh adalah polisi jujur yang mengancam kariernya. Seorang dokter yang tak sengaja melihat kejadian itu langsung ditarik masuk dan nasibnya pun sudah bisa ditebak. Sakata bangkit dan menyerang saat mereka lengah dengan tenaganya yang telah pulih sekitar 60%. Memanfaatkan barang di sekitarnya, ia mencoba mencekik kapten dengan selang infus namun gagal. Tanpa ragu, ia segera meraih tirai dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi salah satu pelaku pembunuh keluarganya, Sakata yang masih limbung pun berjalan keluar tepat saat Akira datang menjemputnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan sebuah pabrik narkoba milik sang master yang dikelola oleh anak buahnya, sosok bertopeng iblis dengan 1 tanduk. Baru saja ia menerima kabar mengejutkan, Sakata masih hidup. Dan jika itu benar, hanya soal waktu sebelum pria itu datang menghancurkan segalanya demi balas dendam. Tak hanya menghubungi sang pengelola, Master juga menghubungi anak buahnya yang lain, si Serigala, koordinator penyeleksi barang-barang baru yang didatangkan dari luar kota. Serigala pun diperingatkan tentang kemungkinan kedatangan Sakata yang ingin menuntut balas dendam. Dengan penuh percaya diri, sambil bersiap mencicipi salah satu barang, ia berkata bahwa ia akan menemui Sakata terlebih dahulu. Tak disangka, Master juga menghubungi salah satu anteknya yang lain, Akira. Ternyata, pembantaian keluarga Sakata 12 tahun lalu melibatkan Akira yang dibayar untuk mengungkap seluruh informasi dan identitas asli Sakata. Semua bantuan yang ia berikan selama 12 tahun terakhir hanyalah bentuk penyesalan atas kematian istri dan anak Sakata. Setelah membunuh Sakata, Akira dan asistennya membawa jasadnya ke lokasi pabrik milik sang pengelola, sesuai perintah dari Master. Saat mereka tiba di lokasi dan memastikan bahwa Sakata benar-benar telah mati, mereka pun membuang jasadnya ke mesin konveyor untuk dihancurkan bersama dengan sampah yang ada di sana. Namun, ternyata Sakata masih hidup dan siap menuntut balas dendam terhadap sang pengelola. Semua ini berkat bantuan Akira, yang lebih memilih berpihak pada sahabat lamanya. Namun karena sang pengelola terus memantau melalui monitor CCTV, ia segera menghubungi penjaga gerbang depan dan memerintahkan mereka untuk menghabisi Akira serta asistennya.
Setelah dipastikan bahwa Akira masih hidup, kita beralih ke Sakata yang tengah membantai semua penjaga di pabrik tersebut dengan brutal. Tanpa basa-basi atau ocehan tak berguna, inilah aksi gila Sakata liar, beringas, dan tanpa ampun. Setelah menghabisi semua penjaga, Sakata langsung pergi ke ruangan tempat si pengelola biasa berada. Namun, ternyata ia sudah berada di luar sambil memegang ponsel untuk memicu ledakan besar. Dan inilah yang terjadi. Setelah Sakata dipastikan mati dalam ledakan, si pengelola pun langsung memberitahu Master tentang hal itu. Namun, tak lama kemudian, muncullah Sakata dengan berselimutkan kain tebal yang melindunginya dari asap dan kobaran api. Ya, Akira tiba-tiba muncul dan menghantam si pengelola hingga pingsan. Dalam kondisi terluka parah, Akira akhirnya mengakui keterlibatannya dalam kematian keluarga Sakata. Tanpa ragu, Sakata segera menembaknya sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya. Berlokasi di dalam kapal tua, Sakata menginterogasi si pengelola tentang siapa saja yang tergabung dalam komplotannya. Tiba-tiba, ponsel si pengelola berdering. Ternyata panggilan itu berasal dari sang master. Mendengar Sakata mengancam akan membantai semua orang yang terlibat dalam kematian keluarganya, Master pun langsung membalas dengan ancaman. Ia mengungkapkan bahwa anak kandung Sakata ternyata masih hidup dan telah dirawat dengan baik selama 12 tahun oleh si serigala yang berpura-pura menjadi ayah kandungnya. Bukan hanya itu, kejutan lainnya adalah sesuatu yang mungkin akan membuat Anda terkejut saat mengetahui wajah dan sosok asli sang master. Ternyata ia tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Wali Kota Sunohara yang terhormat, sosok yang menyimpan rahasia mengerikan di balik pencitraannya yang baik di hadapan publik. Tanpa membuang waktu, Sakata segera mendatangi kediaman si serigala dan menemukan foto-foto masa kecil hingga dewasa putri tercintanya. Tepat saat si serigala datang, Sakata yang diliputi amarah langsung menyeretnya dan menghajarnya hingga akhirnya... Ya, Ryo sudah bersiap dalam posisi menegangkan busur, siap melepaskan anak panahnya. Ia melakukan itu untuk melindungi si serigala, sosok yang telah membesarkannya dan ia percayai sebagai ayah kandungnya. Meskipun Sakata hanya terdiam, menatap mata putrinya dengan sangat dalam, Ryo tetap melepaskan anak panahnya. Dan... Ryo... Tak lama setelah Sakata melarikan diri dengan anak panah masih tertancap di bahunya, seorang anak buah master yang dikenal sebagai si topeng iblis merah muncul. Ia berniat membawa Ryo untuk dijadikan sandera. Sementara itu, Sakata menerima telepon dari master yang mengundangnya ke resor mewahnya yang baru dibangun demi menyelesaikan semua permasalahan ini. Sakata langsung pergi ke markas tempat ia dulu bekerja. Di sana terdapat banyak sekali perlengkapan dan berbagai jenis senjata tajam yang tersedia. Namun Sakata tetap memilih golok unik favoritnya dan jaket kulit yang menjadi ciri khasnya.
Setibanya di lokasi, Sakata berhasil mengelabui para penjaga luar dengan mobil kosong, sementara ia sendiri masuk melalui jalan lain. Tanpa ragu, ia langsung membabi buta menghabisi mereka semua. Itu tadi belum seberapa, karena ketika Sakata harus menaiki anak tangga menuju lantai yang dimaksud, ia masih harus menghadapi puluhan penjaga yang terus berdatangan. Selesai dengan urusannya di tangga, Sakata pun berjalan ke salah satu ruangan dan tiba-tiba serigala itu adalah lawan yang dikirim oleh sang master untuk menghadapi Sakata. Pertarungan berlangsung cukup singkat karena pada dasarnya si serigala lebih lihai dalam berkoar-koar daripada bertarung sungguhan. Setelah menghabisi si serigala, Sakata yang sudah kelelahan pun berjalan menuju lift yang akan langsung membawanya ke lantai paling atas. Namun tanpa diduga, sosok-sosok lain kembali muncul menghadang. Setelah membantai lebih dari 100 orang dalam sekali waktu, Sakata langsung pergi ke ruangan tempat Ryo berada. Namun, tiba-tiba Sakata kini ditawan di tempat ini dengan posisi yang mirip sekali saat keluarganya dibantai 12 tahun lalu. Sambil mengancam akan memenggal kepala Ryo, sang master sekaligus wali kota Shinjo pun sedikit menjelaskan tentang tujuannya yang sebenarnya. Tujuannya sebenarnya mulia, yaitu ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota teladan yang bersih dari preman, aman dari peredaran pertamax oplosan seperti di negara, terbebas dari penyalahgunaan mobil dinas yang hilang, serta berbagai penyimpangan lainnya. Namun, metode yang digunakan oleh master terbilang sangat kejam. Salah satu contohnya adalah eksekusi langsung terhadap para pejabat daerah yang ketahuan korupsi, seolah-olah hilang bak di telan bumi. Ia juga membunuh para pengusaha yang menolak bekerja sama dalam kemajuan kota, memanfaatkan uang hasil bisnis narkoba untuk membangun infrastruktur, serta tak ragu menghabisi siapapun yang berani menghalangi jalannya. Berdasarkan narasi di awal film, iblis akan datang ke kota Shinjo setiap 50 tahun sekali dan melakukan pembunuhan massal. Sang master alias Pak Wali Kota percaya bahwa iblis yang dimaksud telah merasuki Sakata, yang digadang-gadang sebagai pembunuh bayaran legendaris. Oleh karena itu, selain ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota teladan, sang master juga berambisi menjadi orang pertama yang mampu menghentikan iblis sebelum kekacauan kembali terjadi. Setelah Pak Wali Kota memberitahu semua tujuannya, master pun langsung menghunuskan pedang dan bersiap memenggal kepala Ryo. Tapi tiba-tiba muncullah si informan yang menembak secara membabi buta, di mana insiden 12 tahun lalu pun kembali terulang. Saat itu, Sakata berteriak menyuruh putrinya untuk berlari sehingga setelah Ryo aman bersama si informan, kini Sakata bisa lebih leluasa melakukan balas dendam. Karena kali ini lawannya adalah si topeng merah yang kemampuannya jauh berbeda dari pion-pion yang ia hadapi sebelumnya, Sakata pun cukup kewalahan menghadapinya.
Dalam keadaan benar-benar tak berdaya, Sakata akhirnya teringat dengan wajah mendiang istrinya. Sehingga, dengan kemarahan yang selama 12 tahun tidak terbendung, Sakata pun akhirnya bangkit. Dan inilah yang terjadi. Saat iblis merah sekarat, sang master akhirnya melepas topengnya. Dan ternyata itu adalah saudara kembarnya sendiri yang memiliki wajah dengan bekas luka bakar. Tak ingin bersedih atas kematian saudara kandungnya, sang master pun langsung memakai topeng iblis putih kebanggaannya dan tak ada yang menyangka Sakata harus merelakan tangan kirinya yang ditebas dengan mudah oleh sang master. Dengan kondisi babak belur dan kehilangan banyak darah, Sakata masih bisa bangkit dan bergerak menyerangnya sampai akhirnya tepat saat Sakata berhasil membunuh sang master, muncullah Ryo yang kembali untuk menjemput ayah tercintanya. Tetapi tak disangka, ternyata serigala masih hidup dan menembak Sakata hingga terkapar. Ia masih saja berpura-pura menjadi seorang ayah agar mendapatkan simpati dari Ryo. Tetapi Sakata langsung menebasnya dari belakang dan segera memeluk Ryo. Seperti saat ia masih kecil 12 tahun yang lalu. Tak berselang lama, dalam pelukan Ryo, Sakata mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Muncullah aparat yang langsung mengamankan semua orang di lokasi. Terlihat sang master masih hidup dan tersenyum saat digotong. Genap setahun setelah kejadian itu, sang master kembali mencalonkan diri dalam pemilu kedua. Dan sekali lagi dengan mudah merebut kursi wali kota untuk 2 periode berturut-turut. Namun yang mengejutkan adalah itu bukanlah sosok master yang asli, melainkan saudara kembarnya yang memiliki bekas luka bakar di samping wajahnya dan bertekad untuk melanjutkan misi saudaranya yang telah meninggal dunia. いよいよ目前に迫っています。あの一連の事件で亡くなった死の関係者全員の悲願でした。 Akhir cerita, Ryo datang menuntut balas atas kematian kedua orang tuanya. Dengan itu, tamatlah riwayat si iblis merah atau sang saudara wali kota. Film pun tamat dengan akhir yang begitu mendebarkan dan tak terlupakan. Demon City 2025 adalah kisah penuh intrik, balas dendam, dan ambisi kekuasaan yang membawa penonton ke dalam dunia penuh kegelapan dan pengkhianatan. Sakata, seorang pria yang dihantui masa lalunya, harus menghadapi pertarungan brutal melawan sang master. Di tengah segala tragedi, kematian, dan kebangkitan para tokoh, kebenaran akhirnya terungkap bahwa kekuasaan dan dendam adalah siklus yang sulit dipatahkan. Dengan akhir yang penuh kejutan, film ini menyuguhkan pesan bahwa kejahatan selalu memiliki cara untuk bertahan dan balas dendam tak selalu membawa kepuasan. Demon City 2025 pun ditutup dengan kisah yang mengguncang dan tak terlupakan. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Saya sebagai editor film IQ 87 mengundurkan diri. Sampai jumpa di film-film seru lainnya.